Nah, ini dia teman-teman. Itu ada pangkelangnya itu. Arboretum Selogiri KPA Banyuwangi Utara. Jadi untuk memasuki kawasan PTPN 1 Kebun Kali Selogiri. Kita udah mulai memasuki kawasan Afdeling Besaran. Oke teman-teman, tepat di jam 10.35 menit kita berada di pusat Puslatpur Marinir atau Diko Marinir, pusat latihan tempur, dan kita berada pas di depan Musolah Al-Dikri yang berada di hutan, kawasan hutan Pasawaran Kali Selogiri. Kali ini kita kembali lagi menelusuri perkampungan terpencil, yaitu perkebunan Kali Selogiri atau Pasawaran Kali Selogiri, yang kira-kira dari sini jaraknya kisaran 4 sampai 7 km, dan kita nanti akan melewati perbukitan hutan yang ada di kawasan ini. Jadi menuju ke sana itu, ke arah sana untuk mencapai perkampungan yang terpencil, yaitu Pasawaran Kali Selogiri, dan nanti kemudian di atasnya ada yang namanya perkampungan Tetelan. Oke, let's go, kita langsung menuju ke sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita bergerak menuju ke Pasawaran Kali Selogiri. Jadi untuk menuju ke Pasawaran Kali Selogiri, akses jalannya bebatuan. Jadi maklum aja, karena memang di kawasan inilah kawasan perkebunan. Jadi dimaklumi kalau jalannya seperti ini, karena memang ini bukan jalan umum, ya, jalan perkebunan. Kira-kira 4 sampai 7 km kita baru akan sampai di Pasawaran Kali Selogiri. Wah, udah lama banget kita nggak pernah menelusuri akses jalan yang seperti ini ya. Mudah-mudahan sih kuat ini kita untuk mencapai perkampungan terpencil yang ada di atas sana. Jadi perkampungan itu memang ada di atas sana, karena memang jalannya sedikit naik ya. Jadi naik terus sampai atas ini. Bukan datar-datar aja, tapi naik. Cuaca kali ini memang di kawasan, dan mungkin bukan Banyuwangi aja, seluruh Indonesia mungkin ya, panasnya sangat panas sekali. Tapi ini mulai nih kalau masuk hutan ini mulai dingin. Loh, kok ada ini nih? Ada yang bakar-bakar sampah itu. Di tengah-tengah perjalanan ini nanti ada air terjun yang sangat luar biasa. Cuman kita nggak mampir ke air terjunnya, jadi kita lanjutin aja menuju ke perkampungan Pasawaran Kali Selogiri. Nanti aku tunjukin di kanan kita ada pangklang, kalau masih ada ya pangklangnya ya, pangklang air terjun Kali Selogiri. Ya lumayan bagus dan lumayan tinggi sih air terjunnya. Di depan sana kira-kira berapa meter lagi ya? Berapa kilometer? Kira-kira masih
4 kilometeran lah kita akan sampai di kawasan air terjun. Hutannya cukup gersang karena panasnya membara ini. Panasnya nyelengit. Terus daun-daunnya juga pada gugur-gugur ini, berguguran ini. Daun jati lah ini. Jadi tambah panas ini, nggak ada adem-ademnya lewat sini nih. Kayaknya nggak kuat ini. Menempuh perjalanan yang sangat panjang dan bebatuan yang sangat besar-besar di perjalanan kita kali ini. Aduh, jalannya Jadi eksplorasi kita kali ini sangatlah membutuhkan perjuangan karena aksesnya sangat sulit. Jalan bebatuan yang harus kita tempuh kisaran 4 sampai 7 km dengan cuaca yang sangat panas. Dengan cuaca yang sangat panas sehingga membuat kulitku yang hitam menjadi legam. Akhirnya hitam legam, teman-teman. Demi sebuah petualangan dan hobi yang tidak bisa dituliskan dengan kata. Sehingga mau tidak mau kita harus tetap menelusuri perkampungan yang ada di atas sana. Wow, ada monyet. Tuh, awas kon. Ngelirik-ngelirik dia. Suara burung pun sudah mulai terdengar. Kikuk, kikuk, kuik, 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 kuik. Coba ini daun-daunnya nggak gugur, adem ini. Daun-daunnya lagi berguguran ini. Jadi walaupun di atas bukit biasanya adem, jadi tetap panas. Nggak tahu kenapa ini. Beberapa bulan ini panasnya sangat luar biasa ini. Mungkin bisa jadi seluruh Indonesia atau hanya Kabupaten Banyuwangi aja ya yang panasnya nyelengit kayak gini nih.
Padahal sebenarnya aku dulu itu udah kapok kok sini lagi ya, karena jalannya cukup ekstrim dan bebatuan. Cuman karena hobi dan kangen ya, karena udah setahun yang lalu kita ke kawasan Pasewaran Kali Selogiri ini, ya mau nggak mau ya harus tetap kesini lagi. Soalnya asik banget teman-teman, keindahan dan panorama alam di kawasan perbukitan Kali Selogiri ini. Walaupun jalannya rusak parah, bebatuan, tapi karena jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa petualang, jadi rasa kangen itu ada ya. Jadi rasa kangen itu muncul, sehingga kalau dipikir-pikir pas malam hari itu nggak bisa tidur, jadi pengennya kesini lagi. Medan-medan yang menantang seperti ini, gimana ya kalau orang-orang petualang itu, kalau ada jalan-jalan dan petualang-petualang yang menantang itu kayak merasa tertantang untuk melewatinya kembali. Soalnya ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita melewati jalan-jalan yang seperti ini, ketika kita sudah bisa atau melintasi jalan ini. Tapi kalau dalam perjalanan kan waduh rasanya gimana gitu. Ini jalan udah mulai rata, cuman sebentar doang mungkin ya, atau udah rata terus sampai di atas sana. Soalnya udah setahun kita nggak melintasi Pasewaran Kali Selogiri ini. Tapi nggak mungkin kayaknya sih, masih bebatuan terus sampai atas sana. Mana nih pangkelangnya air terjun Kali Selogiri? Udah mulai adem nih, dan jalannya sih udah mulai lumayan. Ternyata bebatuannya cuma di bawah doang, itu udah agak rata ini. Ngetril. Kalau malam hari gimana nih kalau lewat sini nih? Kalau mungkin masyarakat warga Pasewaran Kali Selogiri yang di atas sana ya udah biasa, mereka walaupun siang malam lewat sini. Tapi kalau kita yang belum biasa, nggak dulu deh, kecuali ada temennya yang dari warga Kali Selogiri sana, no problem. Kalau kita sendirian atau berdua yang belum pernah ngelewatin jalur ini, mendingan jangan dulu deh. Tadi aja masih ada nyemot-nyemot yang nongkrong di pinggir jalan gitu. Nah, ini dia teman-teman. Itu ada pangkelangnya itu, Arboretum Selogiri KPA Banyuwangi Utara. Jadi air terjunnya itu di sana. Jadi kita ngelewatin ada pangkelang ini, ada petunjuknya ini. Kita ke kanan kira-kira 100 meter, 100 sampai 200 meter lah. Itu menuju ke air terjun. Lumayan bagus untuk air terjun yang ada di kawasan ini. Oke, kita lanjutin karena masih jauh perjalanan kita untuk mencapai perkampungan
terpencil di Pasewaran Kali Selogiri. Oke, setelah kita melewati beberapa kilometer, akhirnya kita sampai di pos penjagaan. Depan sana itu adalah pos penjagaan. Kita akan minta izin dulu untuk memasuki kawasan PTPN 1 Kebun Kali Selogiri. Kita akan berhenti di depan sana, kita minta izin untuk eksplorasi perkebunan Kali Selogiri. Kita berhenti dulu di sini. Oke, teman-teman, kita minta izin dulu sama pihak security-nya ini, karena kalau kita mau masuk ke tempat orang kita harus izin dulu ya, apalagi ini di perkebunan. Selamat siang, Dan. Siap. Ya. Saya mohon izin, ini mau eksplorasi tentang pedesaan, jadi saya mohon izin masuk ke dalam, Dan. Oh, siap. Ya, monggo sini, Pak. Oke. Selamat siang, Dan. Jadi saya mau izin untuk eksplorasi pedesaan karena konten saya kan pedesaan. Jadi saya mohon izin ke dalam dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya Pak Atim. Pak Atiman. Pak Atiman. Yang penting nanti jenengan kan sini kan sudah laporan ke pos security. Pos security 12, pos 12 nggih. 12. Jadi nanti jenengan kalau mau ambil gambar, menemui warga, nanti di sana kan juga ada Pak RT-nya. Oh, Pak RT. Nah, jadi jenengan habis laporan di pos 12, pos security, langsung jenengan nanti izin ke RT-nya. RT nggih. Monggo, Dan. Oke, teman-teman, kita lanjutin menuju ke perkampungan terpencil. Jadi perkampungan pertama itu nanti yang akan kita tuju yaitu Abdeling Besaran. Setelah dari Abdeling Besaran, ketika kita sudah eksplorasi Abdeling Besaran, nanti kita lanjut ke Abdeling Tetelan. Kalau nutut waktunya kita akan ke Abdeling Sumber Gedang. Jadi di depan sana itu ada 3 Abdeling yang barusan kita sebutkan. Insya Allah nanti kita akan mengeksplor 3 Abdeling tersebut ya. Dan kita nanti akan mampir singgah ke rumahnya Pak Agus dulu. Pak Agus security juga sebagai Pak RT di Abdeling Besaran. Kurang lebih dari sini ini masih kisaran 2 sampai 3 km menuju ke Abdeling Besaran. Wow, lumayan juga ya. Ternyata benar, teman-teman. Jaraknya dari aspal, kalau dari Uslatpur Marinir tadi ke sini kisaran 6,5 km ya. Kalau dari jalan raya itu 7 km. Informasi dari Pak Security-nya jaraknya 7 km. Wow, lumayan jauh dengan jalan seperti ini. Jaraknya 7 km, no. Tapi kalau memang kita ada tujuan nggak terasa kok. Ya, yang penting nggak panas banget. Kalau panasnya nyelengit baru kerasa banget ini. Ini udah adem di sini nih. Cuman ya jalannya kayak gini nih. Ya maklum lah karena di perkebunan. Jadi jalannya seperti ini. Oke, let's go. Kita lanjutin lagi menuju ke perkampungan terpencil Abdeling Besaran. Kalau di sini nih perkebunan kopi ya.
Kalau di Glamour kan kebanyakan sekarang tuh perkebunan kakao atau perkebunan coklat. Di sana di Glamour itu perkebunan kakao sama tebu. Kalau di sini nih perkebunan kopi, teman-teman. Kencang banget itu Pak Agus tuh. Pak Agus udah biasa kali dia lewat tiap hari, jadi bisa ngebut. Kalau aku nggak bisa ngebut, ini rontak-rontak. Kayaknya sih hampir memasuki kawasan perkebunan Afdeling Besaran ini kayaknya nih. Soalnya udah banyak bunga-bunga yang ada di pinggiran kita, di pinggir jalan ini, kanan kiri kita. Itu ada kembang-kembang ini. Oh belum. Itu Pak Agus di depan itu. Udah, itu kayaknya udah datar tuh depan sana itu. Kayaknya jalannya udah datar dan kita hampir memasuki kawasan perkampungan terpencil Afdeling Besaran. Oh iya, udah sampai ini tadi. Ini udah ada kandang-kandang ternak ya. Mungkin kalau nggak kambing, sapi. Kalau kawasan ini kayaknya sapi ini. Ini udah ada kandang-kandang tuh. Di depan kita udah masuk Afdeling Besaran dan nggak begitu banyak sih warganya. Kalau di Tetelan informasinya sih agak banyak. Kalau di sini hanya sedikit, teman-teman. Karena di kawasan ini mungkin produksinya di sini ya. Produksinya di Afdeling Besaran ini. Nah, ini udah ada kebun kali Selogiri. Kita udah mulai memasuki kawasan Afdeling Besaran. Siap, Pak Gus. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di kawasan Afdeling Besaran. Perkebunan kali Selogiri. Jadi seperti ini situasi dan kondisi di Afdeling Besaran. Cuman kita nggak bisa keliling-keliling nih, teman-teman. Izinnya terbatas ya. Jadi kita hanya bisa memberikan potret kehidupan yang seperti ini di kawasan Afdeling Besaran, perkebunan kali Selogiri. Jadi hanya sekitaran 30 kk di kawasan Afdeling kali Selogiri ini. Afdeling Besaran ya. Juga ada masjid, ada apa aja di sini. Ini kantor Ikatan Keluarga Besar Istri. Jadi kita nggak bisa terlalu lama karena izinnya juga terbatas di kawasan perkebunan ini. Kita langsung balik kanan pulang menuju ke Banyuwangi. Sebenarnya kita mau masuk ke Tetelan, cuman proses untuk izinnya harus 2-3 hari sebelumnya kita harus mengabari pihak perkebunan ini. Jadi next time lah kita akan berkunjung kembali setelah kita mengurus izin-izin di perkebunan kawasan
kawasan perkebunan Kali Selogiri. Oke teman-teman, hanya segitu aja untuk eksplorasi kita di PT Perkebunan Kali Selogiri. Aku cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.